yang pertama yaitu konfrontasi. Apa sih itu konfrontasi? Konfrontasi merupakan teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, lalu ada senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Konsep dasar konfrontasi berasal dari konseling Gestalt. Gestalt itu sendiri merupakan jenis pola yang unik terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dalam suatu keseluruhan. Menurut Effort, tahun 2017, teknik konfrontasi merupakan teknik tantangan untuk membantu konseli menganalisis naratif mereka dari diskrepansi dan kontradiksi antara kata dan perbuatan konseli. Pendapat ini senada diungkapkan oleh Knapp Diniyah 2017 yang menjelaskan bahwa konfrontasi merupakan perangkat yang dilakukan konseli dengan hati-hati dan sadar dalam menunjukkan kontradiksi dari pemikiran, tindakan, perasaan yang dialami oleh konseli. Menurut Lehman Diniyah 2017, konfrontasi merupakan teknik yang menantang konseli untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perilaku atau perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa teknik konfrontasi merupakan keterampilan konselor membantu konseli untuk menyadari bahwa adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan atau bahasa badan, pikiran, tindakan, dan perasaan konseli sehingga konseli dapat merubah perilakunya menjadi terarah dan menjalani gaya hidup yang sehat. Nah, adapun tujuan pada teknik konfrontasi. Yang pertama, mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur. Yang kedua, meningkatkan potensi klien. Yang ketiga, membawa klien kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya. Penggunaan teknik ini hendaknya dilakukan secara hati-hati, yaitu dengan yang pertama, memberi komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara dan waktu yang tepat, lalu tidak menilai apalagi menyalahkan, dan dilakukan dengan perilaku attending dan empati. Halo Mbak Anissa, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, alhamdulillah baik Mbak. Dari suara dan ekspresi Mbak Anissa sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Ya, begitulah Mbak. Saya sedang ada masalah dengan pasangan saya. Selanjutnya yaitu teknik fokus. Teknik fokus ini merupakan teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Nah, pada umumnya dalam wawancara konseling ini, klien akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, konselor seyogyanya dapat membantu klien agar dapat menentukan apa yang fokus dari masalah tersebut. Misalnya dengan mengatakan, apakah tidak sebaiknya jika pokok pembicaraan kita berkisar dulu mengenai hubungan Anda dengan pasangan Anda? Nah, beberapa yang dapat dilakukan dalam teknik fokus ini yaitu yang pertama, fokus pada diri klien. Contohnya, Mbak Anissa, Anda tidak yakin apa yang Anda lakukan. Yang kedua, fokus pada orang lain. Contohnya, pasangan Anda telah membuat Anda menderita. Coba ceritakan mengenai dia dan apa yang telah dilakukannya. Lalu, yang ketiga, fokus pada topik. Contohnya, selingkuh, dan kamu masih tetap mempertahankan hubungan dengan dia. Pikirkanlah dan pertimbangkan dengan baik. Dan yang terakhir, fokus mengenai budaya. Contohnya, mungkin budaya menyerah dan mengalah pada laki-laki harus diatasi sendiri oleh kaum perempuan. Saya kan sudah menjalin hubungan dengan pasangan saya itu selama kurang lebih 5 tahun. Tapi akhir-akhir ini perasaan saya itu ragu kepada dia. Karena kita sudah pernah janji atau bersepakat untuk tidak melanggar salah satu hal itu, tapi suami saya malah melakukan itu, dan saya ingin mengakhiri hubungan ini, tapi saya juga masih ragu karena
untuk memulai dengan orang yang baru itu sangatlah susah gitu Mbak. Tapi kalau saya tetap melanjutkan, saya ragu akan kedepannya seperti apa gitu. Mbak Anissa, Anda tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan? Ya dibilang belum yakin, tidak yakin, ya memang saya tidak yakin gitu Mbak. Karena kan hubungan ini sudah lama begitu. Kalau hanya hitungan bulan sih saya bisa yakin memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Tapi kan ini udah 5 tahun lebih Mbak saya berjuang bersama dia gitu. Pasangan Anda telah membuat Anda menderita. Coba ceritakan apa yang dilakukan oleh pasangan Anda terhadap Anda. Begini Mbak, akhir ini tuh hubungan saya memang kurang sehat dengan pasangan saya karena apa ya, mungkin rasa bosan itu menyelimuti kita gitu. Tapi saya kan bisa mengendalikan itu. Tapi untuk pasangan saya sekarang itu kayak ya acuh, terusan kurang percaya. Kalau saya mau kemana pasti ada aja curiga, terusan toksis sih Mbak. Sama saya itu pernah memergoki dia itu sama cewek lain itu sih Mbak yang membuat saya sangat sakit dan ingin mengakhiri hubungan ini. Selingkuh dan Anda masih ingin mempertahankan hubungan dengan dia, coba pikirkan matang-matang. Sebenarnya itu saya sangat ya sedih Mbak, masih bimbang gitu. Saya mau mengakhiri tapi juga saya kembali lagi udah bukan kayak anak kecil lagi gitu loh Mbak. Udah lama saya menjalin hubungan ini, tapi satu hal yang tidak bisa saya toleransi adalah selingkuh, apalagi itu sudah dilakukan oleh pasangan saya tidak hanya sekali gitu loh. Mungkin budaya menyerah dan mengalah pada laki-laki harus diatasi sendiri oleh kaum perempuan. Ya mungkin seperti itu Mbak, tapi kan saya sudah mencoba untuk memahami, mengalah, tapi malah itu membuat apa ya, seolah-olah pasangan saya itu menyepelekan saya gitu loh. Dia malah berbuat seenaknya sendiri gitu. Tapi di titik akhir nanti kan saya juga akhirnya menyerah dengan keadaan titik ini gitu loh. Mau mengakhiri, benar-benar ingin mengakhiri sekali, tapi saya belum siap juga untuk melepaskan dia gitu karena udah lama. Tapi ya begitu.